31 hingga 35 ya Pak ya. Terus kemudian Bapak-bapak perangkat pengurus RW, Bapak Sekretaris, Bendahara, si Kerohanian Islam RW, serta Bapak Kawarkesra Kelurahan Kepuh Kemiri, serta Bapak Samsul selaku Bapak Ketua RT, pinten Pak Sul? 36 nggih. Sering jumbo kula pira 46 36, serta Bapak pengurus tim pengembang Mushola Yayasan Qalbun Salim Sidoarjo serta Mushola Qalbun Salim Kepuh Kemiri. Alhamdulillah pada sore hari ini kami bisa bertemu dengan bapak-bapak sekalian selaku pengurus dan pengemban amanah di wilayah Kepuh Kemiri ya. Dan ini biasanya memang kita laksanakan rutin Pak setiap tahun. Biasanya kita ada paket kajian ya, karena Covid, jadi setahun kemarin kita istirahat, nggak boleh ngapa-ngapain. Saya sudah izin Pak Sis, kemarin kami lockdown Pak Sis, ngapunten mushola diistirahatkan, ya kita jaga semuanya lah, mulai dari jamaah sampai keluarga, sampai warga dan sebagainya. Alhamdulillah tahun ini kami diberikan oleh pemerintah diperkenankan ya, melalui surat-surat edaran, surat-surat aturan yang ada bahwasanya dipersilahkan untuk mushola, untuk tempat ibadah melaksanakan kegiatan taraweh. Alhamdulillah. Dan hari Ahad ini merupakan Ahad terakhir ya, insya Allah dalam Ramadan kami bisa kumpul Pak. Kemarin kita coba cari waktu yang baik Pak. Golek dina sing apik iki agak susah. Iya, bisa ngumpul kabeh. Kalau Senin sampai Jumat alhamdulillah di tempat kami ini, di mushola ini, di lantai sini juga kita gunakan untuk memberikan bekal kepada anak-anak kegiatan Ramadan ceria. Kalau kita lihat fenomena anak-anak kan agak kasihan Pak sekarang. Sekolah sudah off ya. Sekolah sudah diistirahatkan. Kalau bekal keimanan mereka, bekal agama mereka juga di off kan. Aduh, saya nggak bisa bayangkan apa nanti jadinya ya. Apa kata dunia kata itu. Dan alhamdulillah untuk sore ini kita bisa berkumpul di lantai 2 Pak, asalnya di lantai 1. Kalau di lantai 1 sudah biasa ya, kita sudah sering melaksanakan kegiatan di sana. Dan lantai 2 ini adalah tempatnya putri Pak, tempatnya ibu-ibu kalau sholat taraweh, kemudian iktikaf malam ya, dan semua kegiatan dikonsentrasikan di lantai 2. Ini kami gunakan untuk yang punya bayi, itu kita sediakan tempat sekretariat nih Pak Taufik ya. Kebetulan pembuat perancang bangunannya Pak Taufik ya. Pak Taufik ini spesialis semuanya soalnya. bendahara RW yo. Desain bangunan mushola alhamdulillah. Dan Bapak sekalian ini kami juga di sini adalah tim pengembang. Jadi mushola ini istilahnya garis depannya ya. Jadi garis depannya adalah teman-teman yang membantu kami untuk merencanakan, memikirkan bagaimana pengembangan mushola Qalbun Salim ke depan. Kami mohon doa restu, mudah-mudahan kalau emang Allah mengizinkan, Allah memberikan kemudahan, mudah-mudahan kita mau naik status Pak. Kalau bahasanya naik kelas, lainnya punya kelas selalu naik, kan kita lama belum naik ya. Sudah banyak yang ngasih, kasih masukan, ayo Pak Widi monggo dibuat jadikan masjid aja wis biar Jumatan nggak terlalu jauh ya. Itu yang pertama. Yang kedua Bapak sekalian, mungkin di antara kita juga banyak yang menanyakan, sajane Qalbun Salim ini alirannya apa sih? Alirannya kita aliran sama Pak, aliran Ahlus Sunnah wal Jamaah ya gitu. Kok sing lanang kayak ngene, sing wedok kayak gitu. Itu berangkat dari memang apa yang sudah kita pelajarin saja. Jadi insya Allah latar belakang pembangunan Qalbun Salim ini memang kita sudah punya kesepakatan dengan tim panitia bahwasanya nanti Qalbun Salim ini kita dulu waktu mau merencanakan pembangunan kita diskusi sama beliau Pak Soleh, Pak Sis, Pak Taufik semuanya ya. Nanti tidak kita kasih tempelan nyun sewu merek ya, sehingga semuanya bisa masuk. Dan alhamdulillah beberapa teman-teman yang biasanya kesini biasanya juga beraktivitas di beberapa masjid-masjid sekitar kami. Memang kita latar belakang itu biar tidak pakai Pak. Kalau selama ini kan kita lihat teman-teman nyun sewu, kalau sudah punya merek A itu mau berkegiatan di tempat yang B itu kok seakan berbeda kan begitu ya. Yang B juga begitu, mau berkegiatan di tempat yang A juga
Ewu PKU. Akhirnya kita bikin sebuah alternatif. Kita tidak mengatasnamakan kelompok, tidak mengatasnamakan golongan, tetapi satu yang kita junjung bahwasanya yang pertama kita adalah warga yang taat kepada pemerintah Republik Indonesia. Makanya keputusan Ramadan, Idul Fitri semuanya kita ikutin pemerintah, Pak. Alhamdulillah kita tidak terikat dengan lembaga-lembaga itu, sehingga kita alhamdulillah bebas ya. Pemerintah menentukan satu Ramadan tanggal sekian ya, kita alhamdulillah melo. Syawal tanggal sekian kita ikut itu. Terus kemudian termasuk masalah kapan lalu sempat kami diskusi dengan Pak Kasih Intel Polsek Tulangan ya. Alhamdulillah sempat sowan ke rumah meminta kita diskusi tentang masalah keislaman. Alhamdulillah coba kami jelaskan. Mushola Qalbun Salim adalah mushola yang memang yayasan yang memang taat kepada Allah, Rasulullah dan pemerintah. Makanya kita masalah NKRI itu sudah bukan masalah harga mati, sudah ada di dalam hati kalau kami ya. Jadi kita nggak usah pasang kleber bahwasanya Qalbun Salim cinta NKRI, enggak, sudah NKRI sudah ada di dalam hati ya. Maka dari itu hal yang sifatnya aturan pemerintah kita selalu laksanakan. Tuh. Nah, kemudian kita sampaikan yang tidak boleh masuk ke dalam Qalbun Salim itu adalah lembaga-lembaga atau organisasi-organisasi yang memang dilarang oleh pemerintah. Contohnya Syiah kita tidak perkenankan masuk, Pak. Karena apa? Karena Syiah kan memang di luar jaring pemerintahan dan sudah dilarang ya oleh Majelis Ulama Indonesia. Itu yang kita. Terus kemudian kelompok-kelompok yang lain, contohnya kecil-kecil, contohnya kayak Lembaga Dakwah Islam Indonesia, itu kan juga ada larangannya. Tapi yang lainnya kita tapi untuk masalah muamalah, alhamdulillah kami masih bisa berinteraksi dengan semuanya. Jadi monggo kalau ada hal yang sifatnya perlu didiskusikan, ditanyakan, monggo Pak. Tidak, kami senang hal-hal kayak gitu tuh Dian. Kita sama Pak Asis ini sering diskusi masalah gitu Pak ya. Itu. Terus kemudian kalau seandainya masalah muamalah, kalau di lain-lain tempat kan meributkan tentang masalah jumlah taraweh ya. Di sana lek gak sholat gak gelem, dan nang kono lek gak selikur gak gelem. Di Qalbun Salim kita 11 dan 21. Kayak Mekah Pak, jadi Mekah itu kan 2 kali ya. Jadi kita alhamdulillah ada sholat taraweh yang sore, ba'da isya kita taraweh 8 rakaat. Kemudian witirnya kita belakangkan, witir nanti jam 2 itu kita ada qiyamul lail, ada yang itikaf juga, terus kita tutup dengan witir. Jadi kita mewadahi semuanya, karena memang masalah 11 dan 23 itu kan bukan masalah batasan jumlah. Karena yang pertama dulu istrinya Kanjeng Nabi Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, aku tidak pernah melihat Rasulullah itu sholat malam lebih dari 11 rakaat. Itu hadisnya. Terus kemudian begitu Rasulullah SAW itu sholat taraweh, banyak yang mengikuti, dikhawatirkan oleh beliau ini dijadikan sebuah kewajiban, akhirnya lebih dari 5 waktu sholat, akhirnya Rasulullah sholat di rumah. Jadi perhitungannya Rasulullah itu hanya 2 kali sholat tarawih itu. Terus kemudian beliau sholat di rumah, vakum lama, akhirnya dihidupkan kembali oleh sahabat Umar ibn Khattab. Ya itu, beliau melaksanakan, mengumpulkan para sahabat, ayo kita sholat lagi di masjid 21 rakaat. Nah akhirnya ini berkembang jadi sebuah polemik ya di antara ormas-ormas itu. Padahal bukan begitu maksudnya. Monggo, mau 11 rakaat silahkan, mau 23 rakaat silahkan. Yang penting kualitas sholatnya yang dijaga. Ya, bukan yang kayak kapan lalu Pak viral di YouTube itu ya, 5 menit 21 rakaat selesai. Itu. Bapak sekalian, jadi saya Widi namanya, saya adalah ketua takmir di sini Pak. Ada ketua yayasan di sini namanya Pak Asep. Siapa Asep ini? Pak Asep Carter ya, Pak Asep Joni Carter. Nggih. Sekarang beliau pindah rumah di daerah Rangkah Kidul. Mana Pak Taufik lengkapnya? Bluru ya, daerah Bluru Rangkah Kidul sana. Jadi beliau titip salam, belum bisa bertemu dengan jenengan semua. Tuh. Untuk pengurus yang lainnya, kebetulan hari ini tadi Pak kita punya tiga kegiatan yang bersamaan. Yang pertama pembagian sembako, ya, pembagian
sembako Ramadan ya Pak Fajar ya. Ini masih berjalan. Nah, Bapak sekalian, jadi di strukturnya yayasan itu, di bawah yayasan itu ada ketakmiran, terus kemudian ada Baitul Mal Qalbun Salim. Baitul Mal Qalbun Salim ini yang mengcover nyon sewu data-data yatim duafa, terus kemudian janda-janda yang memang belum belum ada yang memperhatikan. Itu alhamdulillah biasanya sama Bu Samsul CS sama timnya Bu Samsul ya. Alhamdulillah Bu Samsul masuk tim. Dulu kita kerjasama dengan Al Ikhlas Pak. Al Ikhlas ya, terus kemudian coba kita perlebar ya jangkauannya. Akhirnya terus kemudian kita alhamdulillah punya Baitul Mal Qalbun Salim itu yang memang alhamdulillah setiap minggunya kita berkeinginan lah untuk membantu mereka-mereka yang membutuhkan ya. Kapan lalu kami sempat minta izin ke RT 30 Pak. Ya, matur nuwun izinnya Pak. Jadi kapan lalu sempat kita itu dengar ada nyun sewu janda punya 2 putra ya. 3 nggih. 3 terus kemudian rumahnya sudah mulai habis. Terus kemudian alhamdulillah kita upayakan untuk merenovasi rumah tersebut. Ya, alhamdulillah sampun Pak ya, sampun selesai ya. Matur nuwun Pak izinnya Pak. Iya, saya izinnya ke Pak RT, nang Pak RW aku lali izin. Soalnya kan Pak RW jari sering keluar kota. Waduh, gak enak. Nggih, jadi saya kalau punya kegiatan itu saya biasanya kontak dengan Pak RW. Demikian Pak yang bisa saya sampaikan. Nanti mungkin kita belum banyak kenal, nanti silakan monggo lah kenalan satu-satu nggih Pak Soleh ya. Biar kita tahu, oh ini Pak Ardan ini dulu sering kesini juga waktu kurban ya. Gak tahu, mau tak jadikan imam malah saya gak ini saya Ardan. Oke, monggo Pak menawi Pak RW memperkenalkan diri dulu sih pengurus-pengurusnya. Enggak RW. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ketua Takmir beserta jajarannya, yang terhormat para Ketua RT baik dari Blok M ataupun Blok L ya, sama jamaah Qalbus Salim yang kami cintai. Terima kasih Pak Takmir atas waktu yang telah diberikan. Jadi sore ini kami disuruh perkenalan, ceritanya biar saling mengenal, tak kenal maka tak sayang katanya gitu. Jadi bapak-bapak sekalian di wilayah Blok M di sini itu secara struktural di Balai Desa Kepo Kemiri namanya RW 08. Nah di RW 08 itu ada jajaran pengurusnya, salah satunya bukan salah satunya lah, kami sebut satu-satu aja. Sekretarisnya adalah Pak Soleh, kebetulan ada di depan kita. Itu Pak Soleh, sekretaris abadi mungkin nanti kalau saya selama jadi RW, karena bisa dipertanggungjawabkan juga. Terus yang kedua Pak Bendahara ini Pak Taufik, ini mulai dari Ketua RW mulai yang pertama sampai saya pun juga masih tetap Pak Bendahara. Saya sampai ngomong di desa itu nggak apa-apa ini ya, sama waktunya bebas ini ya sambil nunggu maghrib ya. Nggih Ramadama. Sempat kami itu di depan LPMD, di depan BPD, di depan perangkat desa semuanya saya ngomong. Saya cerita dulu terkait dengan pembentukan pengurus sampah. Waktu itu simpang siur, bendarai sopo, sampai beberapa orang mengusulkan si A, si B, si C. Akhirnya saya ngomong, sepengetahuan saya Bu Lurah, di perumahan ini kalau saya bisa merekom, itu hanya 2 yang tak percaya itu. Yang lainnya bukan berarti saya nggak ngaruh, enggak ya, cuman untuk rekomendasi saya itu ya Pak Taufik sama Pak Ali. Pak Ali itu Blok O. Lo pasti yakin, kalau yang lain saya nggak yakin. Berarti yang kami usulkan ini nggak yakin, saya nggak yakin. Ternyata bilang gitu aja. Kalau seorangnya ceplas-ceplos saja, enggak apa-apa. Nah akhirnya Pak Taufik nggak mau, Pak Ali yang kami usulkan. Alhamdulillah dia juga bersedia. Artinya apa? Masalah keuangan ini memang sangat sensitif Pak ya. Kepercayaan ini juga pasti akan didengar sama diketahui sama semua masyarakat lah, sama elemen juga. Itu sih akhirnya didengar sama pemerintahan desa dan alhamdulillah rekom kami disetujui. Mudah-mudahan pengurus sampah yang baru ini juga
berjalan lancar, termasuk Pak Soleh itu juga kami tunjuk. Jadi hampir 80% orang saya Pak, pilihan saya semuanya. Lah ini makanya kalau nggak jalan saya sendiri artinya beratnya apa? Ya berat beban mental Pak itu. Yang berikutnya sekretaris sudah, bendahara sudah, seksi keamanan Pak Yunus itu RT 30 kebetulan dari Angkatan Laut, sama Pak Ferry RT 33 dari kepolisian. Terus seksi rohani non muslim itu Pak Posman dari RT 31. Terus Pak Kolik barusan tadi tak telepon karena ada kegiatan lain Pak Widi itu, jadi nggak bisa hadir, itu di RT 33 RT 32. Terus seksi apa lagi? Lingkungan. Seksi lingkungan awalnya tidak ada, berhubung kita menyabet juara 1 Pak SBH tingkat kabupaten, kami coba mengusulkan Pak Wito. Pak Wito itu dari RT 33. Waktu itu diwawancarai Pak sama DLHK. Karena saya pakai selempang, saya diwawancarai. Pinginnya Pak Camat, pinginnya Bu Lurah, saya itu jadi kader lingkungan gitu ya Pak 33 ya. Kebetulan ini ada Pak 33 ini, Pak Arif. Begitu saya diwawancara hampir 10 menit, saya tanya, ini maunya kemana? Pak, nanti Bapak tak calonkan jadi kader lingkungan. Oh, bukan saya. Kalau saya orangnya tidak seperti itu Pak. Jadi minimal orang-orang di bawah kami minimal yang naik aja. Kalau kami nggak usah lah, cukup di sini aja. Nah, akhirnya Pak Wito yang kami persiapkan, alhamdulillah Pak Wito naik panggung salaman sama Pak Bupati. Itu muncullah kader lingkungan bahkan sampai saat ini diakui sama Desa Kebokumiri. Terus tak tambah lagi satu untuk di internal, karena Pak Wito diambil sama desa, Pak Eko dari 31 ya Pak Irwana, dari RT 31. Jadi mereka-mereka yang peduli dengan lingkungan Pak. Nah itu dulunya awalnya ada wakil RW, karena beliau pindah tempat tinggal, akhirnya kosong wakil RW, bahkan tidak ada. Cukup ini saja, alhamdulillah sudah berjalan dengan baik dan lancar. Seksi olahraganya Pak Yuniar dari RT 32. Sudah cukup Pak soal itu ya strukturnya ya. Lah untuk Pak RT ini, nah dari Pak RT 30, walaupun tadi Pak Tamir secara formal enggak, biasanya secara formal WA kontak-kontakan sama saya, tapi saya ada mata-matanya. Bu Ririn selalu ke rumah saya. Apapun yang mau diajukan Bu Ririn sama Kolbu Salim itu saya tahu persis Pak, kiprahnya Kolbu Salim saya tahu persis, sudah lah. Akhirnya kami percaya 100%, apapun itu yang dilakukan Kolbu Salim kami percaya. Jadi yang mau diajukan, Pak RW ini orangnya begini rumah tangganya macam-macam, ya sudah tidak apa-apa. Alhamdulillah Kolbu Salim juga welcome semuanya lah, termasuk bedah rumah. KB di bedah, tukangnya teko ya laporan saya Pak. Nah, tak sarankan bilang sama Pak RT laporan ya. Iya Pak, sudah Pak. Artinya di sini keberadaan Kolbu Salim ini menurut kami percaya 100% Pak. Terus lanjut dulu para ketua RT. Terus yang RT 30 itu adalah Pak Farid Pak. Silakan Pak Farid, baju biru. Ini kebetulan IAI-nya IAIN ini Pak. Iya. Berikutnya RT 31 yaitu Pak Erwan, baju merah Pak. Ya, konsultan PLN. 32 Pak Adel. Pak Adel ini di mana jangan? Si sama Pak Wito itu kerja di mana? Pak Samsudin ya. Iya. 33 Pak Cahyo, karena nggak hadir Pak diwakil sama Pak Arif bendaharanya. Terus 34 Pak Nuryanto, posisi ada di luar kota di Jakarta Pak, diwakili sama Pak wakilnya. Terus 35-nya belum ada info ini, Pak 35 Pak Tri Pak. Pak Tri. Saya kira itu ya untuk perkenalan terkait dengan struktur baik RW ataupun RT di Blok M di sini atau RW 08. Nah, secara general tadi kami sempat mendengar mau naik kelas. Ini luar biasa, Pak. Naik kelas berarti sini ya. Bahasanya naik kelas ya.
Artinya naik kelas ini perlu di bapak-bapak, musola jadi masjid kan gitu ya. Artinya bapak-bapak nanti bisa jumatan di sini. Karena apa? Karena untuk naik kelas ke masjid ini juga tidak gampang, Pak. Yakin tidak gampang. Dulu musola, ya Allah, kok lali teplok ini mana namanya? Miftahul Jannah. Ini blank ini. Musola Miftahul Jannah mau naik kelas juga sempat disurvei, Pak. Jamaahnya berapa, rutinitasnya kayak apa, itu survei. Survei pun juga ada yang terang-terangan, ada yang tidak. Betul nggak sih laporannya seperti itu, Pak? Begitu lihat jamaahnya rutinitasnya kayak apa, bagus, jamaahnya bagus, ya sudah. Kami duduk tim 9. Nah, seperti halnya di sini, musola ini menurut saya juga luar biasa, gitu. Luar biasa artinya jamaahnya juga bagus, terus aturan dari pemerintah juga selalu patuh ya. Kita nggak bisa menutup kemungkinan lah, Pak. Yang disampaikan Pak Takmir kemarin, maaf tadi untuk tahun kemarin ya, itu memang kan kita tidak ada kegiatan sama sekali. Ini luar biasa, Pak. Luar biasa. Tapi ada salah satu masjid protokolnya nggak dilakukan sampai datang polseknya, sampai rame. Nah, ini jangan sampai hal itu terjadi. Artinya apapun yang dari komando dari atas, artinya pemerintahan, ya kecamatan, ya desa, ya sudah kita patuhi. Enak kan kalau kita patuhi. Nggih. Pak, kinten-kinten nek menurut jenengan Kolbu Salim naik kelas seneng mboten, Pak? Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Nek alhamdulillah sampeyan kudu gejak aku kudu salat nang kene. Kalau senengane guyon soalnya. Nah, ini karena apa? Nek kita ini beda dengan jamaah Kolbu Salim ya. Artinya bedanya dia lahir batin, Pak. Kalau sanun sewu, isok rono, isok nang kono. Lain untuk membangun memang mudah, tetapi untuk memakmurkan ini yang agak susah. Memakmurkan hati kita ini loh, Pak. Memakmurkan masjid ini itu yang agak susah. Mudah-mudahan kita bisa istiqomah kan gitu ya. Mudah-mudahan entah kapan hati kita terbuka untuk selalu jamaah. Itu aja. Cukup, Pak Bidi? Nanti ada lagi? Iya. Baik, saya kira untuk perkenalan karena ini waktunya juga sudah mepet, nanti gantian. Saya kira demikian, Pak, kurang lebihnya kami mohon maaf. Pada intinya kami mendukung Pak Takmir kalau naik kelas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa, Pak? 30. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada Bapak Takmir Kolbun Salim. Saya hanya ingin menyampaikan atas nama warga kami kemarin, karena sudah sangat dibantu. Saya memang kepingin menyampaikan, saya berterima kasih banyak tentang itu, karena memang beliau itu kan sudah ditinggal suaminya yang ngebel terang-terangan ke saya bahwa memang saya tinggalkan sudah berapa bulan itu kan itu. Jadi kula nggih melok gregeten, Pak, maksudnya kan. Cuma saya mau kate tak kontrakno iku dadi perkara karena akhirnya kan jadi terus waktu itu malah Bu Ririn terus yang ngurusi, terus sampai punya pikiran, Mas tak sampaikan ke Kolbun Salim ya, ngono. Gak apa-apa, Mbak, saya bilang gitu. Terus akhirnya kok berhasil. Dan saya sangat mohon maaf waktu itu tidak bisa membantu sama sekali waktu proses ini. Jadi waktu perizinan kami juga tidak di tempat. Jadi waktu itu saya di luar kota, ditelepon, pokoknya digarap ya, Mbak, tidak usah khawatir, saya bilang gitu. Nanti kalau bilang ada warga yang tanya, bilang sudah izin sama Pak RT, saya bilang tidak apa-apa, wong ini memang untuk itu. Nah, cuma saya tidak paham, tidak ngeh kalau saya harus membantu sebenarnya itu. Cuma jadi saya tidak ngeh itu sampai akhirnya berhari-hari, sampai akhirnya mau pindahan baru saya itu ngeh, Pak. Jadi saya baru ngobrai wong pindahan gak ono wong, Pak. Jadi cuma saya sama Pak Rudi aja akhirnya yang
membantu untuk perpindahan. Jadi saya mohon maaf banget karena waktu itu memang kami kayak ndak respect sama sekali, padahal ndak Pak, kami juga sangat berterima kasih, cuma hanya gara-gara nggak ngeh kula Pak. Jadi itu memang kesalahannya ada di saya ndak ngeh. Jadi saya bilang ke Mbak Ririn, iya wingi-wingi sama no gak ngandani aku nek awak dhewe kudu ngewangi, saya bilang itu. Jadi saya mohon maaf dan pokoknya yang jelas terima kasih sekali karena memang sudah sangat terbantu. Kami hanya bantu hariannya saja. Jadi kalau memang itu pun hanya sekedar yang bisa dibantu oleh RT, tidak bisa semuanya. Jadi saya atas nama warga, atas nama RT 30, saya sangat berterima kasih. Semoga amalnya diterima oleh Allah dan semoga dibalas dengan berkali-kali lipat. Itu aja, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku lanjut alasan. Waduh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Pak. Hari ini baru saya bisa menghadiri. Mungkin yang 2 tahun yang lalu saya berhalangan. Tahun kemarin juga seperti yang disampaikan sudah tidak ada ini acara kegiatan seperti ini. Perkenalkan, nama saya Irwan Supianto. Saya sebagai ketua RT 31 blok M2 sampai dengan M4 ya Pak ya. Mungkin yang paling banyak Pak warganya di blok M gigi. Kalau dari kami memang nggak ada yang perlu banyak disampaikan, tapi syukur alhamdulillah bahwasanya Mushola Qalbun Salim banyak kegiatan yang bisa membantu dari warga yang ada di RW 08. Kalau dari sisi kami memang andai pun nanti seandainya ada yang dilibatkan juga monggo Pak, kalau memang mau melibatkan dari sisi kami di RT 31. Karena mungkin dari jarak selisihnya berapa blok lagi kan ya Pak ya. Nggak apa-apa seperti itu. Mungkin itu saja Pak yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 32 ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas undangannya. Memang seperti yang disampaikan Pak Irwan dari Ketua RT 31, bahwasanya memang baru kali ini saya bisa menghadiri. Walaupun memang kerjasama antara mungkin pengurus atau Mushola Qalbun Salim dengan RT 32 sebenarnya sudah lama, tiap Idul Adha karena memang kebetulan alhamdulillah di RT 32 memang ada sebuah lahan yang ya mungkin dikatakan ya cukuplah untuk proses penyembelihan hewan korban. Memang selama ini memang apa yang kerjasama yang sudah ada memang istilahnya kerjasama yang simbiosis mutualisme, jadi saling menguntungkan. Jadi dari RT 32 sendiri bisa menyediakan lahan, kemudian yang kita juga dapat ya istilahnya benefit lah, jadi warga kita juga, saya sebagai ketua RT 32 mengucapkan banyak terima kasih karena kita juga dapat pembagian hewan kurban dari setiap warga RT 32 juga dapat semua, alhamdulillah. Itu juga udah berjalan beberapa tahun juga. Mungkin itu aja mungkin yang bisa saya sampaikan. Kebetulan nama saya Adel Sofyan Mada, kebetulan saya aslinya Jogja Pak, dari Jogja merantau ke Sidoarjo sekitar tahun 2000-an. Kebetulan saya juga satu perusahaan dengan Pak Farudin yang di M5 nomor 56. Kita kemudian ya baru ini Pak, saya baru tahun ini Pak. Sebelumnya saya KTP-nya ini Pak, Telogo, Buduran. Alhamdulillah tahun ini pindah Pak, karena memang sesuai
Mungkin anjuran dari Pak RW sama Bu Lurah. Biasanya di ini, Pak kapan pindahnya? Biasanya kalau saya ketemu Bu Lurah mesti ditanyain itu, Pak. Kapan Pak? Nama saya kan Pak Adel, Pak. Tapi kalau Bu Lurah manggil saya itu Pak Fadel. Pak Fadel kapan pindahnya? Alhamdulillah saya bisa ini pindah. Jadi mungkin bisa bantulah istilahnya meningkatkan Kepu Kemiri, Pak. Kebetulan kan kalau dulu kan Buturan. Itu aja mungkin yang bisa saya sampaikan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wasyukurillah. Nama saya Sultan Arif selaku Bendahara RT 33. Saya mewakili Pak RT 33 yang mohon maaf berhalangan hadir karena berbarengan acara ya. Mungkin keberadaan Mushola Kolbu Salim menurut kami ya sangat-sangat membantu ya. Dan insya Allah mungkin warga RT 33 sangat mendukung segala kegiatan dari Mushola Kolbu Salim ya. Mungkin itu saja perkenan dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin saya minta waktu ini sebentar, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ketua Takmir Mushola Kolbu Salim, yang saya hormati Bapak Ketua RW beserta pengurusnya, beserta RT 30 sampai RT 35. Yang perlu diketahui, Pak, mungkin jenengan kok saya juga ada di Masjid Miftahul Jannah, juga ada di Kolbu Salim. Ini perlu diketahui. Sedikit mungkin sejarah, Pak. Saya pindah di perumahan ini tahun 2007, itu sudah ada di seksi pembangunan di Masjid Al-Ikhlas Muhammadiyah, Ketimang. Kemudian yang kedua, dimintai dari pengurus atau panitia pembangunan di Masjid Miftahul Jannah. Yang ketiga, panitia pembangunan di Masjid At-Taqwa. Karena di Masjid At-Taqwa ini semua pengurus dan panitia pembangunnya mundur, jadi saya ikut mundur. Karena beliau-beliau yang datang ke rumah ini yang sekarang tidak ada, yang sekarang mungkin sudah di jabat lain, jadi saya ikut mundur. Yang sekarang masih bertahan, alhamdulillah saya juga dipercaya untuk menjadi sesi pembangunan di Mushola Kolbu Salim dan Miftahul Jannah. Perlu diketahui aja, dimanapun Pak, selama saya masih bisa membantu tenaga saya, itu insya Allah saya akan membantu. Termasuk musola yang baru di belakang Kepu Kemiri dekatnya Pak Penter. Cuma saya di belakang layar, Pak, tidak mau tampil karena di sana sudah terlalu banyak orangnya. Kemudian yang kedua, saya juga dipercaya oleh Kolbu Salim untuk menjadi ketua panitia kurban. Bukan berarti saya pilih kasih, tidak. Karena saya lihat di Miftahul Jannah itu sudah banyak sekali pengurusnya. Saya sempat ngomong dari beberapa pengurus, saya tak fokus di lingkungan RW 8 saja, yaitu di Kolbu Salim. Alhamdulillah atas bantuan daripada semua RT, setiap tahun kita menjadi ketua panitia kurban. Untuk memintai data itu mudah. Makanya saya akhirnya membantu di sini dulu. Tapi saya sudah izin sama di pengurusan Miftahul Jannah, karena di Miftahul Jannah itu panitianya itu hampir 100 orang, Pak. Kalau di sini kan terbatas, ya. Di sana masih berlebih-lebih gitu loh. Saya fokusnya ke sini karena nanti distribusinya juga agak yang ke desa, gitu, Pak Widi. Saya kira itu aja, Pak, dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kemauan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas undangannya Pak Widi. Yang kami hormati Ketua Takmir Kolbu Salim Pak Widi, yang kami hormati Ketua RW 8 Pak Sis. Namun dan ini sepertinya saya satu-satunya yang mewakili RW 9 ini, Pak. Lagi kawendel ini. Kawendel. Ini kan gini. Saya juga baru-baru, Pak, ini ke apa nggih, ngapunten, biasanya kan
Sebelumnya kan tidak pernah ke Kolbun Salim. Meskipun saya dekat, Pak Widi, ngapun saya curhat ini nggih. Ngapun ini. Sebelumnya kan memang belum pernah nggih ke Kolbun Salim itu. Biasanya cuma diundang mengikuti untuk kegiatan waktu pengibadah daging kurban juga. Kemudian waktu zakat juga nggih. Keberadaan Kolbun Salim meskipun saya dekat kadang-kadang terasa jauh, Pak. Makanya kalau tidak kenal makanya kan tak sayang. Makanya saya beberapa kali mencoba, terutama istri saya sudah mengikuti kegiatan di Kolbun Salim. Ayo toh coba nek Kolbun Salim sampean kan ngerti ning kono piye rasane. Lah itu Pak, dari situ saya cuma ayo wis coba nanti saya berangkat ke sana nanti. Nah setelah saya mengikuti salat Jumat di sini rasanya kok beda. Enggak Pak, ada hasilnya juga makanya. Oke. Mungkin tidak banyak saya bisa sampaikan. Mungkin keberadaan Musyawarah Kolbun Salim di RT 36 Pak sangat membantu, terutama waktu kegiatan pembagian daging kurban dan sembako biasanya kan di RT 36 juga mendapat bagiannya juga. Oke. Nah tadi Pak mungkin tadi bahwa RW ada kegiatan lain jadi tidak bisa hadir di acara ini. Jadi mungkin saya mewakili saja dan dari satu-satunya dari RT 36 dari W 9. Oke Pak, cuma sekian mungkin yang bisa saya sampaikan. Saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pas Pak, terakhirnya sing duwe kampung Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebetulnya yang berkepentingan Pak Nuryanto, cuma saya hanya mewakili saja. Tapi karena Mushola Kolbun Salim ini kan berada di lingkungan kami sendiri, jadi setiap hari ya kami tahu persis lah kegiatannya Kolbun Salim. Kami rasa tidak ada masalah lah dengan lingkungan sekitar juga. Tidak ada, kalau gesekan-gesekan kecil ya biasa lah. Tapi kan tidak jadi permasalahan yang meruncing atau berat. Kalau kami sebetulnya tidak ada salah Kolbun Salim misalnya mau ditingkatkan jadi masjid, atau karena masjid dengan Mustaqul Jannah kan juga jaraknya ya lumayan jauh. Terus warga kita kan juga banyak. Jadi walaupun terbagi ke sini pun masjidnya saya rasa tidak ada masalah. Terus untuk kegiatan-kegiatan Kolbun Salim yang lain ya kami rasa semua sudah positif semua. Kami rasa sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo takjil Pak, monggo.
Cek. Oh nggih. Ya Pak, monggo sambil menikmati takjilnya Pak. Ini adalah bukti Pak bahwasanya NKRI ada di dalam hati. Jenengan bisa lihat menu-menu yang kita sajikan adalah produk dalam negeri semua ini ya. Ada pentol, ada apa itu Pak? Sampel ya. Sampel, terus kemudian ada Arabnya. Dan ini serabi Pak, serabi Jogja. Iya. Iya. Ya, matur nuwun Bapak sekalian atas dukungan, partisipasi dan semuanya. Nanti suatu saat kalau sana kami merepotkan jenengan-jenengan, suatu saat kalau memang kebetulan ini Pak, di tempat kami juga ada namanya di bawah BMKS itu ada divisi namanya divisi jenazah. Jadi biasanya kami berkolaborasi dengan keluarga, kemudian dengan Nyun Sewu dengan Pak Kaur Kesra terkait dengan masalah perawatan jenazah. Alhamdulillah kapan lalu itu ketika kami melihat apa itu? Sebentar. Azannya terlambat ini. Nah, kami melihat keadaan Pak RW itu Pak yang di sana Pak. Pak Andika Pak saat itu. Jadi kan teman-teman semua pas ke sana takziah itu, ketika proses pemandian itu kami lihat Nyun Sewu klebernya untuk jenazah itu tidak tertutupi dengan baik Pak. Padahal kami belajar banget bahwasanya jangankan orang yang hidup dimuliakan, orang yang meninggal pun di dalam Islam sangat dimuliakan, sehingga sangat dijaga auratnya. Setelah itu saya langsung matur Pak Sis, Mbak Menawi saya diizinkan, kami diizinkan tak buatkan kleber ya, kita sumbangkan kepada desa untuk keperluan ya minimal jenazah lah gitu. Alhamdulillah sama Pak Sis akhirnya disambut, akhirnya kita buatkan Pak apa nama kleber apa Pak namanya? Ya itu, itu alhamdulillah sampai sekarang masih dipakai. Teman-teman kita juga siapkan. Kalau saat terus kemudian ada kejadian lagi, ketika ada yang meninggal, Bu Mudin pasti tidak bisa Pak. Wah ini bingung. Akhirnya alhamdulillah kita saat itu sudah siapkan tim ibu-ibu, kemudian Bapak, ayo kita belajar bareng-bareng. Kemudian kalau seandainya ada kejadian yang sifatnya begini, kita nggak usah terlalu lama menunggu karena kasihan mayat terlalu lama ya. Karena itu akhirnya alhamdulillah kita belajar. Nah, ketika sudah berjalan itu biasanya kami Pak kalau memang seandainya keluarga itu menginginkan kami membantu, biasanya kami membantu juga di situ ya untuk perawatan jenazahnya sampai menuju ke liang lahat. Nah, kecuali pos-pos tertentu yang memang bukan wilayah kami nggak bisa. Contohnya Nyun Sewu masalah urusan pemakaman, nah itu kan wilayah sudah itu. Biasanya kami nyampaikan ke Pak Mudin, Bu Mudin, nanti kalau jenengan sudah bagian memandikan, kami yang menyiapkan untuk Nyun Sewu perangkatnya Pak. Kebetulan alhamdulillah kami juga sudah siapkan perangkat jenazah itu mulai dari apa Mas? Ya yang kecil-kecil lah, mulai dari pemotong kuku, terus kemudian gunting sampai selesai. Nah itu. Jadi harapan kami memang Qalbun Salim ini visi utamanya adalah berkhidmat untuk umat ya. Jadi walaupun kami kecil ya mudah-mudahan punya banyak manfaat lah. Itu yang kami inginkan dan support dari jenengan, doa dari jenengan itu yang kami harapkan itu ya. Bapak sekalian nanti ini ada oleh-oleh dari kami, masak sekadarnya ya. Terus nanti di luar juga ada Nyun Sewu lah, bingkisan ya. Apa yang bisa kami usahakan untuk kita semua itu nanti mohon dibawa pulang monggo. Untuk kalau mau di sini nggih monggo, nanti kita sholatnya di lantai 1 Pak ya. Kita kumpul dengan imamnya di lantai 1 soalnya itu. Demikian Pak Sis, Bapak sekalian yang bisa kami sampaikan, matur nuwun sangat atas rawuhipun dan jangan kapok kalau sewaktu-waktu nanti kami butuh lah ngangsu kawruh nggih. Nggih. Karena yang disambut Pak Widi tadi memang itu jadi keputusan kami pada waktu rapat RW 4 bulan yang lalu bahwasanya kami akan mengadakan kerjasama dengan Qalbun Salim seandainya apabila terjadi musibah di lingkungan kami, nanti kami perangkatnya selain ini batu nisan itu semuanya kami mohon dengan sangat nanti kerjasama dengan Qalbun Salim. Oh nggih, insyaallah Pak. Kain kapan, beberapa perangkatnya nggih. Nggih. Insyaallah Pak, pokoknya kalau seandainya memang jenengan membutuhkan tenaga kami dan kami bisa, insyaallah kami apa namanya? Enggak apa namanya istilahnya? Enggak apa Pak? Dengan senang hati ya. Nggih.
Alhamdulillah Pak Taufik sudah separuh ngikutin pelatihan jenazahnya Pak. Pak Taufik bisa nangani saat itu. Nggih Pak, jadi kita sudah siapkan perangkat itu, namanya ada warga yang sewaktu-waktu yang membutuhkan, insya Allah kita siap. Bahkan ibu-ibu itu ini yang lebih malah ibu Pak, kita semangatnya Pak. Kapan alhamdulillah ada jenazah juga dari Kerembung itu jam 12 malam ya, di sana ternyata Bu Mutinnya juga nggak siap, akhirnya nelpon kami. Nah, kita berangkatkan tim ke sana. Biasanya nanti teman-teman PMKS yang akan berangkat ke sana. Itu termasuk kalau nyun saya ada warga jenengan yang mohon maaf mungkin membutuhkan yang sifatnya kayak apa Pak Soni? Ya biaya janda yang belum terperhatikan Pak ya. Nyun sewu kita memperhatikan bukan dari sisi itunya ya. Ya biaya kita memperhatikan dari sisi kebutuhan lah Pak, kebutuhan apa Pak bulanannya ya. Biasanya kita stok dengan sembako ya. Nah, kita memang punya komitmen setiap Jumat itu mengeluarkan minimal 5 Pak, 5 sembako untuk yatim duafa itu. Alhamdulillah sekarang sudah sekitar 250 yang kita coba cover untuk kebutuhan yatim duafa itu. Tuh. Pokoknya intinya kami gaspol minta doa jenengan lah Pak ya. Mudah-mudahan kita bisa melaksanakan amanah-amanah itu dengan baik. Maturun Pak, demikian yang bisa saya sampaikan. Kita akhiri dengan doa kafatul majelis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo dibawa Pak bingkisannya, monggo. Nah, yang mboten rawuh siapa Pak? Tok Taufik menawa mangke dianu Pak. Ya. Yang tidak rawuh nanti dibawaan nggih. Yang tidak datang dibawakan aja nggih. Pak Taufik sing hafal, aku gak hafal. Ayo dimasukkan lagi. Terima kasih.